Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya yang bernama Egy Fatur Rahman akan mempresentasikan materi mengenai daerah bumi, magma, dan batuan sebagai dasar pemahaman terbentuknya bahan galian. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan pada klasifikasi bahan galian emas, endapan primer. Melalui presentasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses geologi yang berperan dalam pembentukan endapan emas. Materi yang pertama yaitu daerah atau lapisan bumi. Pertama, kita akan membahas daerah atau lapisan bumi ini. Bumi bukanlah benda padat yang sama dari luar hingga ke dalam, melainkan tersusun atas beberapa lapisan dengan sifat yang berbeda. Secara umum, lapisan bumi dibagi menjadi kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan paling luar yaitu adalah kerak bumi, merupakan lapisan tempat manusia hidup dan beraktivitas. Di lapisan inilah terdapat benua, samudra, gunung, sungai, serta berbagai sumber daya alam yang lain. Kerak bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua umumnya lebih tebal dan membentuk daratan, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan membentuk dasar laut. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi. Bumi memiliki ketebalan yang sangat besar dan suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerak bumi. Batuan di mantel tidak sepenuhnya cecair, tetapi bersifat plastis dan kental, sehingga dapat mengalir secara perlahan. Aliran ini menyebabkan pergerakan lempeng tektonik yang dapat memicu gempa bumi dan pembentukan gunung api. Lapisan paling dalam adalah inti bumi. Inti bumi memiliki suhu yang sangat tinggi dan tersusun terutama dari logam seperti besi, nikel. Inti bumi terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Panas yang dihasilkan dari inti bumi menjadi sumber energi utama yang menggerakkan proses geologi di mantel dan kerak bumi. Lanjut ke materi yang kedua yaitu magma. Kita akan membahas tentang magma. Magma adalah batuan cair yang panas yang berada di paling bawah permukaan bumi. Magma terbentuk karena batuan di dalam mantel mengalami peleburan akibat suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Selain batuan cair, magma juga mengandung gas dan kristal mineral. Magma memiliki peran penting dalam aktivitas gunung api. Ketika magma bergerak naik melalui retakan di kerak bumi dan mencapai permukaan, magma disebut lava. Lava yang dikeluarkan dari gunung api kemudian mendingin dan membentuk batuan baru. Pergerakan magma tidak hanya membentuk gunung api, tetapi memengaruhi bentuk permukaan bumi. Letusan magma dapat menghasilkan abu vulkanik, lahar, dan material yang berdampak besar terhadap lingkungan, baik dampak positif seperti kesuburan tanah maupun dampak negatif seperti bencana alam. Setelah membahas magma, selanjutnya kita akan membahas batuan. Batuan merupakan material padat yang menyusun kerak bumi. Batuan terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat lama. Berdasarkan proses perbentukannya, batuan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu batuan beku, yang kedua yaitu batuan sedimen, dan yang ketiga
yaitu batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari magma atau lava yang mendingin dan membeku. Jika magma membeku di dalam bumi, maka terbentuk batuan beku dalam, seperti granit. Jika lava membeku di permukaan bumi, maka batuan beku luar, seperti basalt. Batuan sedimen terbentuk dari hasil pelapukan batuan lain yang kemudian diangkut oleh air, angin, atau es, lalu mengendap dan mengeras. Batuan sedimen biasanya memiliki lapisan-lapisan dan sering ditemukan fosil di dalamnya. Contoh batuan sedimen adalah batuan marmer yang berasal dari batu kapur. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang klasifikasi bahan galian emas endapan primer. Apa sih endapan primer itu? Endapan primer adalah endapan emas yang masih berada di batuan asalnya, belum mengalami pelapukan atau pemindahan oleh air maupun gaya alam lainnya. Emas terbentuk dari proses geologi di dalam bumi, biasanya berhubungan dengan aktivitas magma dan fluida hidrotermal. Masuk ke jenis-jenis endapan primer emas. Yang pertama yaitu endapan emas urat atau vein type. Ciri utama yang pertama yaitu emas terdapat dalam urat-urat batuan. Yang kedua yaitu biasanya berasosiasi dengan kuarsa. Yang ketiga yaitu terbentuknya akibat fluida panas atau hidrotermal. Batuan yang sering mengikuti yaitu seperti kuarsa, pirit, dan kalkopirit. Contoh lokasinya seperti daerah pegunungan dan zona patahan. Yang kedua yaitu endapan emas diseminasi. Ciri utama yang pertama yaitu emas tersebar halus di dalam batuan. Yang kedua yaitu tidak membentuk urat yang jelas. Yang ketiga yaitu kadar emas biasanya rendah tapi volumenya besar. Batuan yang sering mengikutinya seperti andesit dan diorit. Yang ketiga yaitu endapan emas porfiri. Ciri utamanya yang pertama yaitu terbentuk dari aktivitas magma besar. Yang kedua, emas sering berasosiasi dengan tembaga. Yang ketiga yaitu skala endapan sangat luas. Batuan penyertanya seperti tembaga dan molybdenum. Yang keempat yaitu endapan emas sekran. Ciri utama yang pertama yaitu terbentuk di zona kontak magma dengan batuan kapur. Yang kedua yaitu proses kimia antara magma dan batuan karbonat. Batuan yang sering mengikuti seperti granit dan piroksen. Yang kelima yaitu endapan emas orogenik. Ciri utamanya yaitu terbentuk akibat tekanan tektonik tinggi dan umum di daerah pegunungan lipatan. Batuan yang sering mengikuti seperti kuarsa dan sulfida. Sebagai penutup, kita dapat disimpulkan bahwa bumi bukanlah benda yang diam, melainkan sistem yang terus bergerak dan berubah. Bumi tersusun atas beberapa lapisan yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi yang masing-masing memiliki peran penting dalam proses geologi. Panas dari dalam bumi menyebabkan terbentuknya magma. Magma inilah yang menjadi sumber aktivitas gunung api dan pembentuk berbagai jenis batuan. Ketika magma mendingin dan membeku, terbentuklah batuan yang kemudian mengalami berbagai proses alam hingga membentuk batuan beku, sedimen, dan metamorf. Melalui penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa lapisan bumi, magma, dan batuan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Proses-proses inilah yang membentuk permukaan bumi, memengaruhi kehidupan manusia, baik dari segi sumber daya alam maupun potensi bencana. Dengan memahami konsep dasar ini, kita diharapkan lebih menghargai proses alam serta lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.